Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Guru Asikku. Kali ini yuk kita bahas yang ada di kolom komentar kemarin gitu ya, terkait dengan tahap 2 terus juga SPMB bersama, kapan waktunya gitu ya. Agar lebih jelas lagi sebelum saya lanjutkan, teman-teman yuk bantu saya untuk bisa berkembang channel ini dengan teman-teman mensubscribe channel ini, dan insya Allah semuanya penuh dengan keberkah. Langsung saja kita melihat dari pertanyaan yang pertama. Di sini ada pertanyaan, kira-kira itu kuotanya berapa Pak tahap 2? Nah, kalau kita mau tahu berapa ini kuota yang ada, kita lihat ada di jenjang SMP dulu ya. Karena kita nggak tahu nih, ini maksudnya ada di jenjang apa. Tapi karena ini komentarnya ada di jenjang SMP, kita buka yang di SMP dulu ya. Oke, lanjut kita ke SMP. Teman-teman, untuk mengetahui daya tampung yang ada untuk SPMB ini ya, terkait dengan tahap 2, kalau kita lihat sekarang itu sudah pasti tidak ada. Karena kenapa? Dia akan menunggu pada jadwalnya yang sudah ditetapkan. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa seperti ini? Karena SPMB 2025 untuk tahap domisili yaitu masih berjalan. Gitu ya, sampai besok atau sampai dengan tanggal 2 Juli 2025 pukul 14. Jadi, selama ini ya, untuk tahap 2 kita belum mengetahui daya tampungnya. Tetapi kalau teman-teman ingin mengetahui, caranya mudah. Cari dari sekarang adalah SMP yang teman-teman tuju. Memang butuh effort yang besar gitu ya untuk melihat itu. Tapi kalau teman-teman nggak mau mengikuti saran yang ini, ya nggak jadi masalah gitu ya. Contoh saja, kita masuk ke SMP 2 gitu ya, yang ada di Mardan. Kita masuk di SMP 2 untuk di prestasi akademik. Lihat langsung kepada hasilnya gitu ya. Hasilnya di sini SMP 2 akademik. Lalu teman-teman scroll paling bawah gitu ya. Nah, di sini. Nah, kalau sudah seperti ini sudah tidak ada ya. Di tahap pertama untuk prestasi akademik semuanya melakukan daftar ulang gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke prestasi non akademik. Juga sama di sini. Tidak ada yang tidak daftar ulang, semuanya daftar ulang. Berarti kosong ya. Prestasi akademik, non akademik kosong. Lanjut kepada yang berikutnya. Nah, di jenjang yang ada di SMP, jalurnya KJP, ini ada 1 murid. Begitu ya. Sudah pasti nih. Nantinya di tahap 2 itu akan ada 1 murid yang diperebutkan. Begitu ya teman-teman. Karena kenapa? Di sini ya, di poin nomor 6 yang kita ketahui dari petunjuk teknis penerimaan murid baru gitu. Nomor 414 tahun 2025. Penerimaan murid baru tahap 2 pada sekolah menengah pertama. A. Dilaksanakan pada sekolah menengah pertama yang masih terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan penerimaan murid baru tahap pertama selesai. Jadi kalau kita lihat tadi di SMP 2 itu ada 1 gitu ya. Berarti nanti di SMP 2 itu akan dibuka tahap 2. Tapi kalau di SMP yang lain tidak ada, maka tidak ada gitu ya Bapak Ibu. Terus juga misalkan nanti di domisili, di jalur domisili ternyata ada yang tidak melakukan daftar ulang, maka itu akan penambahan. Kalau misalkan di domisili nanti ada tambahan 2 yang tidak daftar ulang, berarti ada 3. Nah, itu nanti akan diperebutkan oleh dari seluruh wilayah DKI Jakarta. Gitu ya. Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat. Dengan acuan yaitu ya, acuannya nanti kita bahas. Di poin B dulu kita akan bahas ya. Penerimaan murid baru tahap 2 hanya diperuntukkan bagi calon murid cadangan yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta. Dengan ketentuan calon murid cadangan dapat memilih 3 sekolah tujuan di dalam atau di luar daftar penetapan wilayah penerimaan murid baru yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
Calon murid cadangan dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran penerimaan murid baru tahap 2 masih berlangsung. Yang ketiga, calon murid cadangan yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain. Jelas ya, Bapak Ibu. Terus di sini dalam hal jumlah calon murid cadangan yang mendaftar melalui penerimaan murid baru tahap 2 telah melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut. Untuk SMP, total pembobotan indeks prestasi akademik. Ingat, nilai. Ini nilai, bukan usia. Ya, nilai. Untuk tahap 2, mau merebutkan yang di SMP 2 itu, pakainya menggunakan nilai, tidak pakai usia. Ingat ya, tidak pakai usia. Terus kalau Bapak Ibu masih ada yang kegeser kemarin tetapi nilainya paling tinggi, misalkan 80 sekian, ya, terus juga nilainya di sini nih total pembobotan indeks prestasinya gitu, bisa sampai 70, ya, kemungkinan besar bisa masuk nantinya, begitu ya. Terus urutan pilihan sekolah, waktu mendaftar, ingat, lakukan ketika sudah punya gitu ya, sudah punya nilai, langsung aja daftar. Kalau nilainya rendah, nanti kita bahas di setelah ini. Gitu ya. Nah, ini saya akan berlanjut kepada penerimaan murid baru tahap 2 pada sekolah menengah atas. Dilaksanakan pada sekolah menengah atas yang masih terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan penerimaan murid baru tahap pertama selesai. Sama kayak tadi. Ya, Bapak Ibu masih ada waktu nih. Kalau nggak mau capek gitu ya, kayak yang tadi saya contohkan, Bapak Ibu bisa nunggu nanti. Di pukul 8, Bapak Ibu sudah siap-siap ya untuk melihat di situ daya tampungnya untuk yang ada di tahap 2 atau jalur tahap 2. Langsung daftar saja. Gitu ya. Bapak Ibu mau dari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara. Kalau memang di situ masih buka dan itu memungkinkan untuk Bapak Ibu putra-putrinya berangkat ke sekolah, ambil. Gitu ya. Jelas sampai sini ya. Terus juga di sini calon murid cadangan dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran penerimaan murid baru tahap 2 masih berlangsung gitu ya. Nah, di sini juga Bapak Ibu diberikan 3 sekolah tujuan gitu ya. Jadi calon murid cadangan dapat memilih 3 sekolah tujuan di dalam atau di luar daftar penetapan wilayah penerimaan. Ingat, di luar. Jadi boleh ya. Jelas ya, sesuai dengan yang konten sebelumnya. Berikutnya adalah calon murid cadangan yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain. Ya, jadi kalau misalkan masih masuk di sekolah yang dipilih, itu nggak bisa bergeser atau memilih sekolah lain nggak bisa. Dalam hal jumlah murid cadangan yang mendaftar melalui penerimaan murid baru tahap 2 telah melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut. Kemampuan akademik. Ingat, kemampuan akademik, bukan domisili. Ingat nih, bukan domisili, bukan usia. Saya tegaskan lagi ya. Untuk di tahap 2, tidak ada yang bermain dengan usia. Tidak ada yang bermain dengan domisili. Jadi bebas. Ya, usianya berapa bebas. Tapi yang direbutkannya ini hanya sedikit. Sampai di sini dulu harus dipahami teman-teman. Yang direbutkannya itu hanya sedikit. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kemampuan akademiknya kemarin ya, ternyata udah dihitung, sudah bergeser karena nilainya 85. Daftar ketika memang sekolahnya ada yang masih menampung. Gitu ya. Jelas sampai sini? Oke. Kita lanjut. Sedangkan untuk penerimaan murid baru tahap 2 pada sekolah menengah kejuruan dilaksanakan pada sekolah kejuruan yang masih terdapat sisa kuota, sama semuanya ya. SMP, terus juga SMA, SMK gitu ya. Ya, SD juga sama ya. Di sini ketika sisa kuota itu masih tersedia. Yang B sama ya, kayak yang tadi di atas sampai di bawah begitu ya. Terus juga calon yang ketiga nih paling penting, calon murid cadangan yang sudah diterima itu juga sama. Ya, tidak bisa mengganti. Jadi intinya 1, 2, 3 baik SD, SMP, SMA, SMK ya,
Di tahap 2 ketika sudah diterima tidak bisa berganti. Terus juga di sini ingat lagi, tidak bermain usia, tidak bermain yang namanya domisili. Semuanya menggunakan, kalau SMP tadi total pembobotan indeks prestasi akademik, di SMK juga sama. Yang berbeda adalah yang di SMA. Di SMA menggunakan nilai apa tadi? Nilai kemampuan akademik gitu ya. Dan urutan pilihan sekolah. Ya, kalau teman-teman tadi mau ngecek kayak begitu tadi ya. Tunggu sampai akhir besok. Kalau misalkan sungkan gitu ya, ya udah tinggal tunggu aja besok di waktu yang sudah ditetapkan jadwalnya. Tahap 2 untuk SMP masih kita bisa ikuti di tanggal 7 sampai tanggal 8. Ingat, catat baik-baik. Kalau Bapak Ibu belum mendaftar di sekolah swasta, ya secara pribadi ini masih bisa diikuti. Gitu ya. Atau Bapak Ibu sudah daftar di sekolah swasta, secara pribadi mau mencoba-coba juga boleh. Gitu ya. Pertanyaan pertama sudah dijawab. Kita masuk ke pertanyaan 2. Lama Pak, kalau liatin RT RW, saya lihat aja masuk P berapa. Soalnya ngejar waktu daftar kemarin. Anak saya di wilayah P3 banyak yang umurnya sama, maka selanjutnya dilihat jam daftar. Dan anak saya masuk duluan, jadi ada di atas. Benar, ya benar ini. Jadi kalau misalkan memang tergantung juga jenjangnya ya. Kalau yang dilihat dulu, Bapak Ibu, itu adalah prestasi akademik. Urutannya, lihat ketika mau daftar itu urutannya apa dulu. Nih, sebagai pengalaman, untuk mengetahui, ya, kalau misalkan yang kemarin di SMP gitu ya, ini yang di SMP. Di SMP, wilayah prioritas, usianya, urutan pilihan sekolah gitu ya. Terus waktu mendaftar, di terakhir di sini ya. Ya silahkan, penjelasannya gini. Lama Pak, kalau lihat RT RW, saya lihat aja P berapa. Soalnya ngejar waktu daftar kemarin, anak saya di wilayah P3 banyak yang umurnya sama, maka selanjutnya dilihat jam daftar. Ya, kalau lihat dari Juknisan tadi di sini, ya usianya sama dia, P-nya juga prioritasnya juga sama, pilihan sekolahnya sama, waktu mendaftar, ya udah benar melakukan duluan gitu ya. Tapi kalau yang di sini ya di prestasi akademik gitu, nah ini kan jarang nih, juga kita harus milih gitu kan. Kita lihat dulu, nggak jadi masalah. Karena kenapa? Karena prestasi nilai itu kan nggak semuanya yang sama gitu kan. Tuh ya, pembedanya di situ Bapak Ibu. Jelas ya. Kalau dibilang butuh sabar, iya butuh sabar. Nah, yang ketiga, sekolahnya gratis, pendaftarannya reward. Sekolah nyari usia tua kerja, dicari yang muda. Tergantung jenjang Bapak, jenjang dan jalurnya. Jadi kalau misalkan yang Bapak maksud ini tergantung dari jenjangnya, ya. Jadi kalau misalkan dibilang reward, ya enggak sih Pak. Gitu. Kalau misalkan kita bisa menyikapi gitu ya. Terus di sini sekolah nyari yang tua. Ketika Bapak Ibu mendaftarkan waktu di jenjang SD pertama, Bapak Ibu tuh sebenarnya udah tahu tuh, wah anak saya usianya 6 tahun 3 bulan gitu kan, coba ngikut daftar gitu, terus masuk alhamdulillah gitu kan. Sekarang Bapak Ibu berjuang untuk mengalahkan peserta yang memang ada di luaran gitu ya, dengan kriterianya sama. Harusnya yang dipersiapkan adalah bagaimana Bapak Ibu putra-putrinya memiliki nilai prestasi akademik dan non-akademik gitu ya. Akhirnya itu bisa membantu nanti putra-putri Bapak Ibu sih. Itu buat pengalaman, gak jadi masalah. Jadi kalau misalkan memang yang usianya muda, kalau saya sarankan untuk kedepannya, maka siapkan putra-putri Bapak Ibu memiliki prestasi akademik maupun non-akademik. Sehingga ketika pendaftaran itu bisa diberlakukan di pertama. Prestasi akademik non-akademik itu saingannya dikit, tipis gitu ya. Dan juga boleh kemana-mana gitu. Dari mana juknisnya? Nih di sini. Total pembobotan indeks prestasi akademik. Nih di sini wilayah PMB prioritas gitu ya. Jadi kalau habis nilainya di sini gitu ya, nilai akademiknya bagus gitu baru wilayah.
dan urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Kok bisa ngomong seperti itu? Nih, lihat ya contohnya. Ini contohnya. Ya, Bapak Ibu, ini contohnya. Di luar wilayah prioritas. Prioritas 1, 2, 3. Kalau nilainya memang bagus, dia akan ada di atas. Ya. Lihat konten saya sebelumnya nih, gitu ya. Ada, ya saya sudah jelaskan itu. Ya, jadi kalau yang tadi disampaikan oleh Bapak gitu ya, riweh, enggak sih Bapak kalau misalkan kita bisa menyiapkan. Cuman kan memang effortnya yang memang besar sebelum kita sampai di pemilihan sekolah. Kalau yang mau ringkes memang swasta sudah. Bapak Ibu mau milih di mana bisa, insya Allah. Tadi yang ini sudah saya jawab ya. Tidak semua, bukan lagu dangdut ya, tidak semua laki-laki tidak. Tapi bikin riwet-riwet mau jalur apa? Patokan usia. Tidak. Ya, sudah dijelaskan bahwasanya di Juknis gitu ya. Juknis ini lihat usia adanya di mana? Yang menggunakan usia di sini adalah yang melakukan di domisili. Gitu ya Bapak Ibu ya. Afirmasi pun itu adalah prioritas pertama yang memang satu, penyandang disabilitas. Jadi saya luruskan, tidak semua menggunakan usia. Di dalam seleksi ini tergantung dengan jalurnya. Jadi di setiap jalur ya masing-masing poin-poinnya berbeda. Kalau yang tadi Bapak bilang itu ya benar, memang ada di domisili. Hanya di domisili dan di afirmasi yang prioritas pertama di afirmasi disabilitas dan panti sosial. Oke, clear ya? Pertanyaan selanjutnya, SPMB bersama udah tutup kan Bang? 10.32. Untuk di jalur SPMB bersama SMP swasta gitu ya. Nih, tahapan-tahapannya. Ya, tahap 1 sudah lewat, tahap 2 sudah lewat. Dan yang terakhir adalah tahap 3-nya nih, tahap terakhir ya. Jadi silakan, masih ada waktu. Oke, di SMP. Dan untuk SMA swasta itu juga sama. Tahap 1 sudah kita lakukan, tahap 2 sudah kita lakukan, tahap 3. Ya, tanggalnya sama, tanggal 7 sampai tanggal 8. Clear ya? Untuk SMK ya di sini PMB bersama SMK swasta itu tahap terakhirnya sama tanggal 7 dan tanggal 8. Jadi sesuai dengan pertanyaannya berarti jawabannya masih bisa. Oke, lanjut ke pertanyaan ini ya atau pernyataan. Dulu zaman saya sekolah gampang tapi saya nggak mau sekolah. Zaman sekarang anak mau sekolah, sekolahnya pilih-pilih mumet. Sebenarnya tadi ya Pak, di awal saya sudah saya berikan gitu ya. Bahwasanya kalau kita sudah siapkan, jadi misalkan nih putra-putri Bapak Ibu sekarang ada di jenjang SMP di swasta. Saya kalau boleh memberikan saran, putra Bapak dan Ibu kalau nantinya mau masuk SMA yang negeri gitu ya, melalui jalur prestasi akademik atau non-akademik, gampangnya gini, Bapak Ibu jadilah pengurus OSIS yang pertama. Boleh jadi ketuanya, wakilnya, atau anggotanya. Masing-masing itu memiliki bobot yang berbeda. Itu yang pertama ya. Semoga di tahun depan ini masih dipakai gitu ya caranya. Yang kedua, Bapak Ibu boleh saya ingatkan kembali. Yang kedua adalah Bapak Ibu mengejar prestasi non-akademiknya melalui pertandingan. Kenapa sih prestasi akademik dan non-akademik ini dibela gitu ya oleh pemerintah? Karena kenapa? Anak-anak yang memiliki prestasi non-akademik juga dia berusaha, dia berlatih, sehingga dia bisa mengalahkan lawan-lawannya di kancah pertandingan itu sendiri gitu ya. Di kelasnya, kelas dari tingkat kota, tingkat provinsi gitu ya, sampai tingkat nasional, bahkan sampai tingkat internasional. Begitu ya. Nah, kalau yang pertanyaan ini hampir mirip ya. Jalur 1 akademik sulit. Non-akademik juga sebenarnya nggak sulit Pak. Tadi saya sudah jawab gitu ya. Terus kalau misalkan patokannya NEM,
itu adil, fix, no debat. Ya, zaman saya dulu juga seperti itu ya Pak, ada name-nya. Kita ikuti aja pemerintah karena semua sudah dipikirkan matang-matang terkait dengan apa yang dibuat oleh peraturan pemerintah itu sendiri gitu ya. Jadi pemilahannya juga yang memiliki prestasi akademik jelas, non akademik juga jelas gitu ya. Terus juga memberi peluang juga kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terus juga ada yang memang kriteria-kriteria lain gitu yang diafirmasi gitu ya. Terus juga yang didomisili diperkuat dengan wilayah. Kalau untuk SMP masih menggunakan usia, tetapi kalau di SMA sudah menggunakan nilai. Nah, yang dimaksud dengan Bapak ini, saya setuju kalau misalkan nilai itu ada di nomor 1, sehingga siswa semuanya terpacu untuk belajar, dan belajar. Sehingga ruang yang nantinya yang biasanya peserta didik ini atau siswa ini biasa main gadget, nah nanti pemusatannya lagi adalah ke akademik begitu. Kalau misalkan main gadgetnya adalah seperti e-sport gitu ya, terus dia mengikuti pertandingan, mungkin itu menjadi prestasi non akademik. Tetapi kalau cuman hanya bermain semalam suntuk gitu ya, atau tidak ada kerjaan, dia hanya main game, nah ini patut untuk kita mengarahkan. Kalau memang itu mau dilarikan ke bagian prestasi bisa, tapi kalau misalkan untuk didiamkan saja, itu menurut saya amat disayang. Begitu Bapak Ibu, nanti akan kita bahas kembali terkait yang masih belum bisa kita bahas ya di konten selanjutnya. Maka silakan Bapak Ibu yang belum subscribe silakan subscribe, yang belum like silakan like, dan jangan lupa tetap semangat, masih ada di tahap 2 dan PMB bersama. Ya Bapak Ibu, semoga di situ ada rezeki untuk putra-putri Bapak Ibu. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.